Diceritakan, seorang nenek yang bernama Kim Suni hidup bahagia bersama anak dan cucunya. Suatu ketika, dia mendapat sebuah panggilan yang mengharuskan dirinya kembali ke Korea. Kenangan di masa lalu perlahan mulai menghampiri dirinya. Setibanya di bandara Korea, cucunya yang ada di sana sudah menunggu. Anju, itulah namanya. Suni diantar cucunya pergi ke tempat di mana ia pernah tinggal sewaktu remaja. Setibanya di sana, Anju berkata, "Tempat ini sangat menakutkan." Kim Suni mengakui bahwa tempat itu memang mengerikan. Namun, kengerian itu adalah awal dari kenangan indah di masa lalunya. 47 tahun yang lalu, ketika Suni berusia 19 tahun, dia dan keluarganya pindah ke rumah tersebut. Mereka disambut oleh tetangga yang sangat ramah yang datang membantu untuk mengangkat barang-barang dan perabotan rumah. Suatu ketika, seorang pria berkacamata datang dengan lagak yang sombong. Dia adalah Jitai, pria kaya raya yang tinggal di desa tersebut. Alih-alih membantu, dia malah menyombongkan harta milik ayahnya yang tersebar di desa itu. Ibu Suni menghadapinya dengan sabar. Sementara Suni, dia menunjukkan kekesalannya ketika memandang Jitai dengan tatapan sinis. Setelah itu, Ibu Suni mengajak tetangganya untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu mereka. Saat itu terungkap bahwa ayah Suni telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Ketika mereka mengobrol, tetangganya bercerita bahwa pemilik rumah sebelumnya meninggal. Dan konon katanya, dia memelihara seekor serigala untuk dijadikan bahan penelitian. Hal itu sempat membuatnya terkejut, sebelum akhirnya percakapan beralih kepada Suni yang ternyata mengidap sebuah penyakit paru-paru. Hal itu membuatnya harus putus sekolah dan terpaksa harus belajar mandiri di usia remajanya itu. Percakapan mereka semakin tidak menyenangkan ketika Ibu Suni bercerita bahwa keluarganya bisa tinggal di rumah itu karena bantuan seseorang, yang ternyata Jitai telah membelikan rumah itu untuk mereka. Di malam hari, Suni menangis merasa putus asa dengan penyakitnya itu. Suatu ketika, dia mendengar sesuatu di luar rumah. Suni memeriksanya seorang diri karena ibu dan adiknya tertidur lelap. Ketika dia memeriksa gudang, sosok mengerikan merangkak di hadapannya. Suni berteriak ketakutan. Sosok mengerikan itu melompat ke hadapannya dan melarikan diri. Tidak lama dari itu, ibu dan adiknya terbangun. Suni tidak menceritakan apapun ketika mereka bertanya apa yang sudah terjadi. Keesokan harinya, Suni dan ibunya menemukan sesuatu di balik bongkahan kayu. Ternyata dia adalah seorang manusia. Penampilannya begitu kotor dan terlihat sangat liar. Menatap tajam ke arah makanan, Ibu Suni mencoba untuk memberikan makanan itu kepadanya. Suni terlihat panik dan meminta sang ibu untuk membiarkannya pergi. Namun dia mengelak dan memberanikan dirinya untuk memberikan makanan itu. Dengan rakus, anak laki-laki itu melahap makanannya hingga habis tak tersisa. Tidak lama dari itu, Ibu Suni melaporkannya kepada polisi dan berkata bahwa dia anak hilang yang tidak bisa berbicara. Karena informasi yang terbatas, polisi menjelaskan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, panti asuhan juga tidak akan menerima anak remaja. Jitai yang ada di sana meminta polisi untuk mengusirnya saja. Namun Ibu Suni yang tidak tega memutuskan untuk menjaganya sementara waktu, sampai dia bisa menemukan panti asuhan yang mau menerimanya. Layaknya seorang ibu, dia memarahinya, memandikannya, dan memberinya makan. Sifatnya yang liar itu membuat Suni marah dan merasa tidak nyaman. Suatu ketika, Suni bermaksud untuk mencari barangnya di dalam kardus yang tertimbun. Suni panik karena anak laki-laki itu tiba-tiba mendekatinya. Ternyata, dia hanya bermaksud untuk membantu. Setelah itu, Suni memberinya jagung rebus sebagai tanda terima kasih. Tidak lama dari itu, Jitai datang menghampiri Suni dan merayunya. Ternyata pertolongan Jitai selama ini hanya karena rasa ingin memiliki, bukan karena tulus ingin membantu mereka. Saat itu dia memaksa Suni untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya yang akan pergi ke kota Seoul untuk beberapa hari ke depan. Tiba-tiba, Jitai merintih kesakitan ketika anak itu meremas lengannya, menatapnya dengan penuh amarah dan membuatnya pergi ketakutan. Sejak saat itu, Suni menyadari bahwa anak itu adalah laki-laki yang baik. Kejadian itu membuat Suni melupakan penyakitnya. Saat itu dia membaca buku cara untuk melatih seekor anjing. Keesokan harinya, Suni bertanya kepada sang ibu kemana perginya anak itu. Ibunya menjelaskan bahwa dia sekarang memiliki nama, Chulsu. Begitulah sang ibu menyebutnya. Sementara itu, adik Suni yang bernama Sunja mengajak Chulsu pergi ke ladang dan bermain bersama teman-temannya. Saat itu Sunja meminta Chulsu untuk melemparkan bola kastinya. Sayangnya bola itu melayang jauh karena Chulsu melemparnya terlalu kuat. Tidak lama dari itu, Suni datang dan mulai mengajarinya hal dasar seperti perintah untuk menunggu dan memakan. 먹어. 먹으라고. 먹으라고. 있는 거야. 우리 철수 잘했다.
Setelah itu, Suni mengajarinya hal lain seperti menggosok gigi, melipat tempat tidur, dan mengikat tali sepatu. Suatu ketika, setelah memotong rambut Chulsu, Suni mengajaknya pergi ke pasar bersama sang ibu dan adiknya. Ketika mereka membeli jajanan, terjadi sebuah kecelakaan di mana bongkahan besi terjatuh mengarah ke mereka. Dengan sigap Chulsu melindungi Suni dan Sunja dalam dekapannya. Mengejutkannya, Chulsu tidak goyah dan berhasil menghadang besi itu tanpa luka yang berarti. Semua orang di sana terkejut keheranan dan menyarankannya untuk pergi ke klinik. Sesampainya di sana, dia hanya mengalami memar dan luka gores. Kehadiran Chulsu merubah kehidupan Suni. Kini dia menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat. Di malam hari, ketika mereka makan bersama, Sunja bertanya sampai kapan Chulsu akan tinggal di rumah kita. Sang ibu menjawab bahwa dia sedang mencari bantuan kepada kantor daerah untuk mencari panti asuhan yang mau menerimanya. Saat itu Sunja bercerita bahwa temannya yang tinggal di panti asuhan hidupnya sulit dan tidak bahagia. Mendengar hal itu, Suni semakin prihatin. Tidak lama dari itu, Chulsu pergi keluar untuk mencari bola kasti yang dia lempar sebelumnya. Di saat yang sama, Jitai mengendarai mobil bersama seorang wanita dan mabuk. Karena lengah, mereka menabrak pagar peternakan. Hal itu membuat para kambing pergi melarikan diri. Sementara itu, Chulsu yang melihat kejadian tersebut mengais seekor kambing yang mati terlindas. Jita yang tahu bahwa Chulsu tidak bisa bicara, pergi meninggalkan tempat itu dan mengabaikan tanggung jawabnya. Pemilik kambing yang memeriksa kejadian itu bingung dengan situasi tersebut. Keesokan harinya, ketika Suni mengajari Chulsu menulis, pandangannya teralih pada sebuah gitar. Kemudian Suni memainkan gitar tersebut dan menyanyikan lagu buatannya sendiri. Chulsu yang kagum mendekati Suni dan mengusap rambutnya. Tidak lama dari itu, ada sebuah panggilan dari kantor desa yang memberi kabar bahwasanya mereka sudah menemukan tempat tinggal untuk Chulsu. Dengan cepat, Suni menolak tawaran itu dan menutup teleponnya. Di malam harinya, Jita yang mabuk datang ke rumah Suni dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Jita yang terus memaksa Suni membuat Chulsu marah dan menatapnya dari kejauhan. Ternyata, Jitai sudah menyiapkan orang suruhan untuk mengeroyok Chulsu saat itu. Ketika Suni menggigit tangan Jitai, dia marah dan mendorongnya hingga terjatuh. Hal itu semakin membuat Chulsu marah dan tubuhnya berubah menjadi sosok serigala. Semua pengganggu dengan mudahnya dia singkirkan. Ketika Jitai dicekik, Suni memintanya untuk berhenti dan tubuhnya kembali menjadi sosok manusia seutuhnya. Setelah kejadian itu, Jitai melaporkannya kepada polisi. Namun Suni menutupi semuanya saat dia berkata bahwa Jitai datang dan mengganggu mereka. Ketika Jitai mengancam akan mengusir mereka dari rumah itu, Suni mengungkapkan semuanya dan berkata bahwa kekayaan yang Jitai miliki tidak lain dan tidak bukan berkat mendiang ayahnya. Jitai hanyalah seorang lintah yang mencuri aset perusahaan dan hidup dengan nyaman. Mendengar hal itu, dia mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di sana, termasuk gitar milik Suni. Karena keributan itu, Jitai dan Chulsu dibawa ke kantor polisi. Namun karena tidak ada bukti yang bisa menjelaskan, ditambah tindak kerusuhan yang diperbuat Jitai, polisi meminta mereka untuk berdamai dan melupakan masalah ini. Setelah kejadian itu, Jitai sebagai pemilik rumah menuntut agar Chulsu dikurung di dalam gudang. Jitai menegaskan bahwa Suni adalah miliknya dan harus menikah dengannya. Tidak lama dari itu, Jitai melihat barang-barang dari pemilik rumah sebelumnya. Jitai yang penasaran membuka kotak dan membaca sebuah surat. Nampaknya itu bukanlah surat biasa. Tidak lama dari itu, Jitai menemui pengirim surat tersebut yang bernama Profesor Kang Taesik dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, Suni mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Chulsu ketika ibu dan adiknya tidak ada di rumah. Saat itu Chulsu memperlihatkan gambar sebuah gitar dan tangan, mengisyaratkan Suni untuk memainkan lagi gitarnya. Sayangnya gitar tersebut sudah hancur dan Suni menunjukkan hal lain sebagai gantinya. Saat itu dia menunjukkan buku cerita dan meminta Chulsu untuk membacakannya jika dia sudah mempelajari huruf dan kata-kata. Setelah itu mereka pergi keluar. Suni mengajaknya untuk berlari ke suatu tempat. Sayangnya dia melupakan sesuatu. Penyakit paru-parunya kambuh dan membuat dirinya pingsan. Chulsu menggendongnya ke rumah, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Chulsu yang panik karena tidak bisa menemukan siapapun pergi ke dalam hutan. Setelah dinyatakan menghilang, keluarga, tetangga, dan polisi pergi untuk mencari mereka. Tidak lama dari itu, di tengah hutan, mereka menemukan Chulsu dan Suni yang terbaring belum menyadarkan dirinya. Nampaknya Jitai dan Profesor ikut mencari serta membawa pasukan bersenjata. Mengetahui bahwa Chulsu bukanlah manusia biasa, mereka mengepungnya, menangkapnya, dan mengikatnya di gudang. Setelah itu Profesor menjelaskan semuanya, bahwa Chulsu adalah objek penelitian dari pemilik rumah sebelumnya. Sebagai sesama profesor, mereka sering bertukar surat untuk membahas penelitian tersebut. Seorang kolonel yang mengambil alih penelitian itu berkata, "Jika Chulsu melakukan tindakan berbahaya, aku akan membunuhnya." Perkataan mereka membuat Ibu Suni bingung, karena menurutnya Chulsu hanyalah seorang anak biasa. Namun, karena perintah dari atasan, profesor dan kolonel yang ada di sana sepakat untuk melakukan penelitian dan mengamati perilaku Chulsu. Sementara itu, Suni dibawa ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya.
Beberapa hari kemudian, tidak ada tanda atau gejala apapun yang menunjukkan bahwa Chulsu berbahaya. Ketika Suni pulang dari rumah sakit, dia datang menemui Chulsu dan memeluknya. Di saat yang sama, profesor dan tentara menyadari bahwa Chulsu hanyalah objek penelitian biasa dan tidak berbahaya. Jitai yang sangat ingin menyingkirkan Chulsu marah dan membuat kebohongan saat berkata bahwa Chulsu telah memakan kambing yang ada di peternakan sebelumnya. Berbekal saksi dari wanita sebelumnya, Jitai memperkuat kebohongannya itu. Ketika Suni menyangkalnya, dia setengah tidak percaya karena menyadari bahwa Chulsu pernah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Pak Jung, selaku pemilik peternakan, tidak mengetahui kejadian itu dengan pasti. Namun satu hal yang dia yakini adalah kejadian tersebut tidak seperti penyerangan hewan buas. Mendengar pernyataannya itu, Jitai berteriak dan menyangkalnya. Keadaan semakin memanas dan menegangkan. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk memeriksa peternakan esok hari. Di malam yang sama, Pak Jong mendatangi rumah Jitai dan mengungkapkan semuanya. Ternyata dia sudah mengetahui kebohongannya itu. Namun dia memberikan kesempatan agar Jitai membatalkan tuduhannya dan pergi ke Seoul selamanya. Jika tidak, dia akan mengungkapkan semuanya pada polisi. Merasa terancam, Jitai menyerangnya hingga dia pingsan. Sementara itu, Suni mendatangi Chulsu, menatapnya dengan tidak percaya saat dia berkata, "Apa benar kamu yang melakukannya?" Chulsu berusaha meraihnya, namun Suni menghindar dan pergi meninggalkannya. Tidak lama dari itu, Jitai pergi ke rumah Suni dan merusak sumber listriknya. Kemudian dia masuk ke gudang tempat Chulsu ditahan dan mengajaknya bicara. Saat itu dia melihat gambar gitar yang ada di meja. Jitai menipu Chulsu saat dia berkata bahwa gitar itu diambil oleh pemilik peternakan. Jitai juga menjelaskan jika Chulsu bisa mendapatkan gitar itu, Suni akan menyukainya. Nampaknya Chulsu bisa memahami perkataannya dan termakan oleh hasutannya itu. Setelah listrik kembali menyala, semua orang yang ada di rumah kaget ketika mengetahui bahwa Chulsu telah melarikan diri. Di saat yang sama, Jitai datang dan berkata bahwa Chulsu pergi ke rumah Pak Jong, pemilik peternakan. Sementara itu, Chulsu tiba di rumah Pak Jong, menerobos masuk dan mencari gitarnya. Chulsu berusaha menunjukkan gambar gitarnya, tapi orang-orang di sana tidak mengerti apa maksud dan keinginannya itu. Tanpa dia sadari, istri dan anak Pak Jong terluka karenanya. Kejadian itu membuat semua orang yang melihat menjadi salah paham. Kolonel dan pasukannya sudah siap membidik Chulsu. Sementara Suni berusaha mendekat dan berbicara kepadanya. Chulsu kembali menunjukkan gambar gitarnya dan Suni menjelaskan bahwa gitar itu sudah tidak ada. Tidak lama dari itu, Jitai merebut senjata pasukan dan mengarahkannya pada Chulsu. Dengan cepat Suni menghadangnya dan meminta Chulsu untuk menahan diri. Jitai yang marah menampar Suni dan menendangnya berulang kali hingga dia lemas tak berdaya. Melihat hal itu, Chulsu marah, merubah dirinya dan menerjang Jitai. Tidak ada yang bisa menghentikan dia saat itu. Setelah membunuh Jitai, semua orang diam tidak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Menyadari perbuatannya itu, Chulsu membawa Suni pergi ke tengah hutan. Kolonel memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan menembak Chulsu apapun yang terjadi. Sementara itu, Chulsu membawa Suni ke suatu tempat. Ketika melihat luka di kaki Chulsu, Suni berusaha menutupinya dan berkata, "Sekalipun kau adalah monster, itu tidak masalah bagiku." Setelah itu Suni pingsan. Chulsu membungkusnya dengan daun agar dia tetap hangat, kemudian tidur di sampingnya. Keesokan harinya, menyadari bahwa kolonel akan datang, Suni meminta Chulsu untuk pergi dan menyembunyikan dirinya. Chulsu yang terus mengikutinya membuat Suni menangis. Dia terpaksa harus memarahinya, menepis tangannya dan menampar pipinya. Ketika Chulsu menatapnya, untuk pertama kalinya dia berkata, "Jangan pergi." Hati Suni hancur seketika. Namun dia harus tetap pergi karena itu adalah jalan terbaik untuk menyelamatkannya. Setelah Suni ditemukan, kolonel bertanya kemana perginya Chulsu. Namun Suni menutupinya saat dia berkata, "Aku tidak tahu." Saat itu profesor membujuk kolonel untuk menghentikan ekspedisi tersebut, karena jika terus dilanjutkan, publik akan mengetahuinya. Kolonel mengerti, dan akhirnya dia meninggalkan misi tersebut. Tidak lama dari itu, Suni dan keluarganya pindah. Tepat sebelum dia pergi, Suni pergi ke gudang dan meninggalkan surat untuk Chulsu. Sembari menahan tangis, dia pergi dan meninggalkan rumah itu bersama keluarganya. Di masa sekarang, ketika perusahaan Jitai bangkrut, rumah itu sempat dimiliki ibu Suni. Dan setelah dia meninggal, rumah tersebut diwariskan kepadanya. Saat itu dia memutuskan untuk bermalam di rumah tersebut. Ketika Enju tertidur, Suni terbangun dan terus mengenang masa lalunya itu. Tidak lama kemudian, Suni menemukan sebuah permen di sela-sela kursi. Seketika dia teringat dengan Chulsu yang suka menyembunyikan makanan di tempat itu. Ketika dia mendengar sesuatu, Suni pergi keluar dan menuju ke arah gudang. Dia melihat pintunya telah terbuka. Ketika dia memasukinya, gudang tersebut penuh dengan tanaman. Suni terus melaju ke ruangan yang ada di dalamnya. Dan ketika dia membuka pintu itu, ternyata Chulsu ada di dalam dan menunggunya selama ini. Dia masih menyimpan surat Suni dan memperbaiki gitarnya yang hancur. Suni memeluknya dengan erat dan meminta maaf kepadanya.
Chulsu hanya tersenyum dan berkata bahwa dia sangat merindukannya. Setelah itu, dia menepati janjinya untuk membacakan buku cerita yang sempat diberikan Suni kepadanya dahulu. Tersenyum bahagia, Suni tertidur setelah mendengarkan cerita darinya. Keesokan harinya, ketika Suni terbangun, Chulsu sudah pergi meninggalkannya. Film pun berakhir ketika Suni pergi dan Chulsu melihatnya dari kejauhan.